Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Setelah rilisnya One Piece Chapter 1024, rasanya kita akhirnya bisa mengerti akan beberapa hal, khususnya tentang teka-teki pasukan revolusi yang mana pastinya berhubungan juga sama kembalinya Sabo yang udah dianggap kita mati atau diculik atau gimana lah. Well, karena rasanya pembahasan kali ini bakalan cukup ngalor ngidul ke sana kemari, makanya kalau kita bahas aja sekalian di konten 3M, dimana Mr. K bebas ngomong apapun sesuka hatiku. So, without long again, kita langsung aja gaskan ke kontennya, G. Let's go! Guys, keberadaan pasukan revolusi yang ternyata dipimpin oleh ayahnya Luffy ditambah dengan kemunculan kembali Sabo yang pada awalnya udah dianggap mati, lalu tiba-tiba aja mereka dibuat saling berhubungan satu sama lain, pastinya menimbulkan sebuah tanda tanya. Soalnya anggap aja kalau udah Sensei emang gak suka ngebangkitin karakter yang udah mati, walau Sabo bisa dikatakan belum sepenuhnya dimatiin sih, cuman tetap aja waktu pertama kali muncul kembali di Dressrosa, bukan hanya perasaan hype yang muncul, tapi juga pertanyaan tentang apa hal yang udah dipersiapkan oleh Oda Sensei untuk Sabo ke depannya. Secara dengan diberikannya posisi orang kedua di pasukan revolusi, harusnya emang ada hal besar yang udah disiapin oleh Oda Sensei. Terlebih ayah dari Luffy aja ya, ikut terlibat di sana dan dia juga disebut-sebut sebagai salah satu orang yang paling dicari di dunia. Nah, meski awalnya keberadaan dari pasukan revolusi ini seperti sedikit membingungkan karena entah apa tujuan dan rencana yang udah mereka siapkan. Karena kalau kita berbicara yang namanya revolusi, pasti musuh dari mereka adalah pemerintah dunia itu sendiri. Sehingga bukankah hal ini sedikit berbeda dengan tujuan dari Luffy, yang mana Luffy bukanlah tipe orang yang akan melakukan sesuatu hanya untuk apa yang terjadi di masa lalu. Dia hanya akan tergerak untuk melawan pihak pemerintahan dunia kalau emang pemerintahan dunia sendiri mengganggu, entah itu temannya atau langsung nakama Luffy sendiri. Buktinya aja pernyataan perang yang dibuat oleh Luffy di Enies Lobby, di mana Luffy gak ragu-ragu ya untuk membakar bendera dari pihak pemerintahan dunia, yang mana kita tahu membakar bendera rasanya seperti menyatakan suatu peperangan. Lalu gak habis sampai di situ, Luffy juga pernah terlihat memukul seorang Tenryubito, dan hal itu pun lagi-lagi dikarenakan temannya ikut terlibat dalam insiden tersebut. Padahal kita tahu sendiri ya, Tenryubito itu udah sekelas dewa, gak boleh disentuh. Tapi Luffy melakukan hal itu. Sehingga bagi Luffy dia gak peduli siapa orang di hadapannya. Namun kalau orang itu berani mengganggu orang yang Luffy pedulikan, maka Luffy gak akan segan-segan untuk membela. Meski itu berarti ya Luffy harus mengorbankan nyawanya sendiri. Well, kalau kita lihat dari situ, rasa-rasanya ya mimpi Joy Boy yang ingin mengubah dunia dan membuat pihak pemerintahan dunia yang sekarang ya digantikan karena mereka lah pihak yang berhasil mengalahkan Joy Boy dan rekan-rekannya di masa lalu. Maka harusnya mimpi itu gak akan pernah tercapai meski Luffy dianggap sebagai the next Joy Boy sekalipun. Tapi semua itu bisa aja jadi beda cerita kalau emang pemerintahan dunia yang menyenggol terlebih dahulu. Nah, ini yang menarik nih. Entah kalian sadar atau enggak, karena meski seorang bajak laut seringkali diperlihatkan memiliki musuh seorang angkatan laut, tapi pihak angkatan laut sendiri belum pernah menjadi musuh utama bagi Luffy dan kawan-kawan. Satu-satunya arc yang mungkin menjadikan angkatan laut menjadi antagonis utama ya paling di arc Marineford. Dan itu juga karena alasan yang udah kita bilang di awal, di mana mereka berjuang untuk menyelamatkan teman atau keluarganya agar bisa selamat dari hukuman mati. Jadi, selama perjalanan mencari harta karun One Piece, yang menjadi musuh utama dari Luffy pastinya adalah bajak laut lainnya. Yang entah udah lebih dulu atau emang baru belayar, namun mereka memiliki mimpi yang sama, yaitu menemukan harta karun bernama One Piece. Makanya dari sini juga banyak yang mulai gak percaya dengan para teori-teori di luar sana, mengingat apa yang udah Sensei tampilkan dengan Luffy ya, hanyalah sesosok orang yang menyukai petualangan, dimana terkadang dia harus bersikap layaknya kapten. Namun sering kan dia hanya menikmati perjalanannya, sehingga Luffy selalu terlihat melakukan hal bodoh dan konyol. Dari situ banyak yang mengira kalau Luffy gak mungkin terlibat dalam sesuatu yang rumit, seperti apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana cara mengalahkan atau menjatuhkan pemerintahan dunia yang sekarang memimpin. Sehingga fajar yang udah lama belum turun bisa menyinari dunia One Piece. Saat itu mungkin kita bingung, tapi untungnya ya, akhirnya lah semua kebingungan dan pertanyaan itu rasanya udah bisa diselesaikan. Soalnya dengan rilisnya One Piece Chapter 1054, kita dikasih tahu kalau Sabo yang akan memegang peran sekaligus menjadi tokoh kunci yang dijadikan figur oleh orang-orang yang memiliki api yang sama, yaitu api perubahan atau api revolusi, sehingga Sabo yang dianggap nantinya mampu untuk mengibarkan semangat kebangkitan, apalagi di saat para pemimpin di negaranya masing-masing ya sedang meninggalkan wilayah mereka.
Ya, dari sini kita tahu kalau Luffy memang gak bakalan terlibat menjadi otak di balik kejatuhan dari pihak pemerintahan dunia yang selama ini dianggap suka memperbudak bahkan memanipulasi sejarah asli yang sebenarnya terjadi. Namun meski Luffy gak akan terlibat secara langsung, bukan berarti Luffy gak bakalan ada jika perang antara pihak yang menginginkan revolusi dan pihak pemerintahan dunia tiba-tiba aja meledak. Karena seperti yang udah Mr. K bilang tadi, kalau buat es saja ya, Luffy rela ikut bertarung di Marineford, maka hal yang sama untuk Sabu pun akan Luffy lakukan. Karena keduanya memanglah sudah menjadi kakak Luffy semenjak mereka masih anak-anak. Maka dari sini kita tahu kalau pihak yang akan menjadi musuh utama dari pemerintahan dunia memang benarlah pihak pasukan revolusi. Namun yang menarik bukan Dragon lah yang menjadi sosok yang dijadikan idola atau tokoh penggerak dari revolusi guys, melainkan Sabola yang dari saat ini aja udah dianggap punya influence yang sangat besar. Pokoknya secara perlahan-lahan Sabu dan rekan-rekannya pasti mulai melancarkan rencananya, di mana tujuan akhirnya kemungkinan mencari suara sehingga mereka mendapatkan banyak suara. Kalau para rakyat yang meskipun negaranya telah berafiliasi sama pemerintahan dunia, mereka nyatanya memilih untuk memberontak karena mungkin sedikit demi sedikit keburukan-keburukan yang udah dilakukan oleh pihak pemerintahan dunia saat ini ya bakalan segera terbongkar satu persatu. Ya, menarik buat ditunggu. Jalan seperti apakah yang akan dipilih oleh Oda Sensei untuk membuat semua cerita yang awalnya mungkin hanya dikira sebagai sebuah perjalanan seorang bajak laut yang sedang mencari harta. Akan tetapi setelah semua perjalanan itu berlangsung, semua teka-teki terus bermunculan. Mulai dari mana harta itu berasal, untuk apa harta itu dipersiapkan buat generasi selanjutnya. Yang mana kemungkinan kalau Luffy dipaksa untuk memainkan peran yang melibatkan politik, di mana para raja harus berdiskusi tentang hal itu, pastinya momen tersebut bakalan gak cocok. Mengingat Luffy bukanlah orang yang suka akan hal itu, karena kita tahu kan, waktu pertama kali Luffy dan Jinbe bertemu kembali di Pulau Manusia Ikan, setelah mereka berhasil mengalahkan Hody dan anak buahnya, Jinbe berniat untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi selama Luffy dalam masa pelatihannya. Namun Luffy malah memilih tidur dan membiarkan para nakamanya untuk mengerti dan menjawab apa yang Jinbe coba jelaskan tentang keadaan dari dunia pasca perang besar di Marineford. Ya, kalau dari hal sekecil itu aja Luffy udah gak mau dengerin, apalagi tentang hal yang berbau revolusi ataupun penuh rencana. Pastinya hal itu gak bakalan pernah dimengerti oleh Horbaka Sencho. Buktinya aja di Wano loh, dia udah berkali-kali dinasihatin sama Lau. Tapi tetap aja Horbaka Sencho sak penak udeli dhewe. Ngono ae rek. Maka dari itu mungkin Oda Sensei memilih untuk menyiapkan rencana di mana Sabu dibuat hidup dan dia memainkan peran dari es dan seperti melanjutkan tekad dari seorang es. Namun pada akhirnya Sabu yang digunakan oleh Oda Sensei untuk tetap menghubungkan Luffy kepada cerita One Piece. Meski saat ini kayaknya musuh atau karakter antagonis bagi pihak topi jerami yang merupakan seorang bajak laut rasanya sangat banyak sekali. Makanya gak mungkin dong semua orang harus benar-benar diperlihatkan melawan kru topi jerami. Jadi skenario-nya seperti itu sih nantinya. So kayaknya segitu aja dulu buat konten gak jelas kali ini. Ingat ini adalah konten 3M yang singkatannya ngawur, ngawur, dan ngawur. Don't take it seriously. Jangan seperti di TikTok ya. Kalian tangkap secara serius, lemparin ke Mr. K. Oke, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.